Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Sekar Fatimah Nur Faizah, dengan NIM 212121208 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Tafsir Ahkam. Jadi di sini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'di. Lirrijali nasibum mimma iktasabtu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Tafsirannya adalah jangan kita iri hati atau dengki dengan orang lain yang diberi nikmat lebih dari kita. Iri hati di sini berarti tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan yang banyak dan juga berharap kebaikan itu segera habis. Setiap yang Allah larang pasti buruk. Jika kita iri hati, maka hatinya sudah rusak. Semua perbuatan, semua yang akan kita lakukan itu tidak akan memberikan keberkahan untuk kita. Setiap orang itu memiliki kelebihan yang diberikan Allah. Setiap manusia memiliki rezeki dari apa yang telah dia usahakan. Dan semuanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, ada seorang yang selalu melangitkan doanya kepada Allah. Dia juga selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang telah dia inginkan, apa yang telah dia usahakan. Pada suatu waktu Allah mengabulkan apa yang telah dia doakan, yang telah dia langitkan selama ini. Lalu tetangganya itu melihat dia itu kok semakin makmur, semakin sukses. Nah, tetangga itu tidak boleh untuk iri hati, tidak boleh meri, karena setiap orang itu punya rezekinya masing-masing, punya porsinya masing-masing, begitu. Nah, disitulah Allah itu memberikan kepada kita larangan agar tidak kita iri hati, karena jika sesuatu yang kita tidak sukai dan keadaan itu tidak dapat kita ubah, maka sukailah apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Renungan yang dapat saya ambil adalah kita tidak boleh iri hati, hendaklah kita bersyukur dengan Allah, ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lalu ada juga surat At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq du sa'atin min sa'ah wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma atah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Tafsirannya adalah ayat ini itu menjelaskan tentang kemungkinan adanya sebuah perbedaan antara suami dan istri dalam berprinsip. Ayat ini juga sebagai penengah antara keduanya. yaitu hendaklah yang mampu dan memiliki banyak rezeki
Di sini yang dimaksud itu adalah suami, yaitu untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan sehingga tercukupi kebutuhan anak dan istrinya. Jadi jika sang suami itu memiliki rezeki, itu hendaklah memberikan rezeki itu kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai sang suami mencari rezeki yang tidak diridhoi Allah. Allah tidak akan memukulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang istri juga jangan terlalu menuntut banyak hal yang harus dipertimbangkan suami. Tapi di sini itu merujuk kepada seorang istri yang telah ditalak suaminya, dalam artian istri tersebut lagi dalam keadaan masa iddah. Dalam keadaan masa iddah itu istri tetap diberikan nafkah oleh suaminya berupa tempat tinggal. Jika sang istri dan suami itu memiliki keturunan, maka suaminya itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya melalui perantara mantan istrinya, gitu teman-teman. Terus lalu nafkah itu tujuannya untuk kebaikan antara keduanya, dari mantan istri dan mantan suami. Walaupun keduanya sudah tidak ada ikatan lagi, seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan bekas calon suaminya. Lalu menurut Tabatabai juga, Allah akan memudahkan baginya kesulitan yang dihadapinya atau memudahkan baginya persoalan dunia dan akhirat. Jika bukan berupa kelapangan di dunia, maka akan diganti dengan yang lebih baik di akhirat. Jadi di sini saya mengambil contoh jika ada seorang istri itu diberi suaminya setiap hari, satu harinya itu 100.000. Lalu dia melihat tetangganya itu diberikan oleh suaminya itu, oleh tetangga itu mempunyai suami, lalu suaminya itu memberikan uang kepada istrinya, tetangga istrinya itu 500.000 sehari. Lalu istrinya yang ini berkata, "Pak, kok aku ora kaya bojo-bojo liyane sing dikei duit 500.000. Bu aku ki pengen dipekei 500.000 mendino, nggo tuku iki, nggo tuku kuwi." Itu tidak boleh. Tidak boleh istri mengatakan seperti itu kepada suaminya, karena istri itu harus melapangkan hatinya, harus melapangkan dadanya atas apa yang dia dapatkan, apa yang telah suaminya berikan kepada istrinya. Itu harus bersyukur atas setiap hari istrinya mendapatkan diberi 100.000, harus bersyukur, harus menerima. Diberi 200.000 juga harus menerima. Begitu teman-teman. Lalu renungan yang dapat saya ambil adalah bukan hanya cinta yang bisa menyatukan segalanya, namun rasa kasih sayang juga bisa menumbuhkan ketenangan dalam hati. Masya Allah. Lalu ayat selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufiq wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang tafsirannya adalah Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah memberikan larangan kepada kita bahwa jangan menyembah selain Allah. Lalu
Allah juga berpesan kepada kita bahwa hendaknya kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena Allah menciptakan kita dan kedua orang tua lah yang menjadi sebab kita wujud. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwa lawan dari berbakti ialah durhaka. Sebetulnya lawan dari berbakti bukan hanya durhaka saja, tetapi ada orang yang tidak durhaka kepada orang tuanya, dia juga tidak melawan, dia juga tidak memberikan perkataan yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Itu saja masih bisa dianggap sebagai tidak berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ada satu contoh, ada satu orang yang sama-sama tinggal satu kota dengan orang tuanya, tetapi ia tidak pernah berkunjung atau menghubungi orang tuanya, padahal orang tuanya itu sangat senang sekali jika anaknya itu berdekatan dengan orang tuanya. Walaupun udah sebanyak-banyaknya harta yang kita punya, yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas bakti kita untuk orang tua kita. Tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa orang tua yang telah orang tua berikan kepada kita. Lalu seandainya orang tua itu berada satu rumah dengan kita pada saat orang tua kita sudah lanjut usia, dan janganlah kita itu berkata, semisal perkataannya itu seperti ini, bapak ke ngakon-ngakon wae, aku ke saya. Itu tidak boleh teman-teman, kita tidak boleh seperti itu. Kepada mereka tuh nggak boleh kayak gitu, karena itu adalah salah satu bentuk durhaka. Dan janganlah kita menyakiti hati mereka. Jadi semisal mereka itu sedang berbuat salah gitu, kita tuh menegurnya nggak boleh, bapak ki kepiye tuh, ora oleh kok ngono ki, salah pak. Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Itu salah satu bentuk durhaka kita kepada orang tua, itu nggak boleh. Kita hendaknya itu bilang sama orang tua itu harus pelan-pelan, terus pak ini ngapunten pak gitu. Jadi harus pakai tata krama, harus pakai adab, harus pakai sopan santun kita. Lalu renungan dari ayat ini adalah, makin dekat kamu dengan cahaya, makin besar pula bayangan yang tercipta. Begitulah Allah adalah cahayanya, sementara takwa adalah bayangannya. Biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tetapi saat kau gores luka hati ibumu, surga bukan milikmu lagi. Ya Allah. Lalu saya akan membacakan Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Yang tafsirannya adalah, tanamlah benih pada istrimu, karena istrimu itu merupakan ladang bagimu, seperti halnya seorang petani yang menanam padi di ladangnya, di sawahnya gitu. Dan jenis kelamin anak itu, jika seorang suami menanam benih kepada istrinya, jenis kelaminnya itu ditentukan oleh seorang suaminya gitu. Jadi jangan salahin istrinya jika semisal, kok anaknya wedok top bu piye, itu nggak boleh seorang suami kayak gitu, karena yang menciptakan benih itu, yang menanam benih itu adalah suami gitu. Coro-coro nih yang menjadi petani itu adalah suaminya gitu. Lalu
sang suami itu jika istrinya sedang hamil anaknya, itu tuh seorang suami hendaknya itu harus lebih perhatian kepada istrinya, harus memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Jika pada saat itu istrinya sudah melahirkan, seorang suami juga harus merawat anaknya dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Jadi gak hanya seorang suami itu menanam benih kepada seorang istri saja, tetapi seorang suami juga harus memberikan atau merawat bareng-bareng. Itu kan anak berdua, bukan cuman anaknya istri tetapi anaknya suami, anaknya dari kedua orang tua. Jadi harus dirawat bersama-sama gitu. Lalu renungan yang dapat saya ambil adalah, rawatlah istri dan anak-anakmu dengan baik, maka Allah telah menyiapkan surga bagimu. Masya Allah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.